Khotib akan menyampaikan satu tema, yaitu derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai landasan khutbah, khotib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, Jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan itu pula. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tinggi rendahnya derajat manusia di sisi Allah, baik buruknya derajat manusia di sisi Allah, mulia atau hinanya derajat manusia di sisi Allah, terletak pada amal perbuatan manusia tersebut, terletak pada amal ibadah manusia tersebut, terletak pada amal soleh manusia tersebut. Jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah membagi 3 golongan, 3 tingkatan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa golongan yang pertama? Tingkatan yang pertama, golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang salim. Siapa orang salim itu? Yaitu orang-orang yang selamat, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ganasnya api neraka kelak di akhirat. Inilah tingkatan pertama, golongan pertama derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan salim. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang istiqomah menjaga dengan baik hablum minallahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan dirinya dengan Allah sebagai Sang Khalik dijaga baik-baik di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, dibuktikan ketaatannya dengan banyak beribadah di dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka adalah orang-orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dibuktikannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Dia mampu menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat dan dosa. Mereka adalah orang-orang yang gemar memuji asma Allah, menyanjung-nyanjung asma Allah, kebesaran Allah. Dibuktikannya di dalam kehidupan sehari-harinya banyak berzikir. Lisannya disibukkan dengan berzikir kepada Allah dengan hal-hal yang bermanfaat yang keluar dari lisannya, bukan hal-hal yang mudarat. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada murkanya Allah. Dibuktikannya dengan kehidupan sehari-harinya banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah murka kepada orang yang banyak berdosa, tapi dia enggan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan orang salim yang terakhir adalah orang-orang yang istiqomah dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, gemar menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran meskipun resikonya sangat pahit dan sangat berat. Diejek, dihina, bahkan tidak sedikit adanya penindasan dan lain-lain sebagainya
bagi orang yang menyeru amar ma'ruf dan nahi munkar, dikucilkan dan lain-lain sebagainya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah golongan ini adalah golongan salim. Peringkat ini adalah peringkat pertama, derajat manusia yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena begitu amal perbuatannya, amal solehnya memperjuangkan agama Allah di dalam kehidupan sehari-harinya, istiqomah dengan hablum minallah. Pengakuan imannya dibuktikan dengan perbuatannya. Seluruh anggota tubuhnya merasakan getar dan gerak bahwa dia sedang istiqomah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas peringkat yang pertama, golongan yang pertama, derajat manusia di sisi Allah adalah golongan salim, orang-orang yang selamat, orang-orang yang diselamatkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya azab neraka jahanam. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, derajat manusia tingkat yang kedua di sisi Allah, kata Imam Al-Ghazali, yaitu golongan orang-orang robih. Siapa itu robih? Robih artinya golongan orang-orang yang beruntung. Siapa mereka golongan orang-orang yang beruntung? Mereka adalah golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat akhir zaman yang setia dan istiqomah menjaga dan merawat hablum minannasnya, hubungan sesama manusianya, sebagai penjawantahan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berfigur dan bersuri teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, di mana sudah banyak manusia meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, orang-orang robih itu adalah orang-orang yang istiqomah, lisannya selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Selain lisannya dibasahi, disibukkan dengan berzikir, dengan kalimat tauhid kepada Allah, lisannya pun disibukkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah golongan yang kedua ini, yaitu golongan orang-orang robih, orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya, kata Imam Al-Ghazali, golongan yang kedua ini adalah golongan yang meraih dua prestasi, dua gelar, dua kedudukan. Yang pertama, meraih gelar salim, orang yang selamat karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meraih gelar yaitu robih, orang-orang yang beruntung, karena di samping dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang pokok yang Allah perintahkan, dan dia pun melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan gelar robih, manusia-manusia yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan